Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 746. Kenshin berjalan sendiri mencari kamar rawat inapnya si Rena. Dengan berseragam cleaning service lamanya, Kenshin berharap Rena akan melihatnya. Si Rena akan mengingatnya saat waktu pertama kali bertemu dengannya. Kenshin pun teringat kata Kaori di waktu semalam. Dirinya diperbolehkan menikah lagi. Menikah dengan si Rena Larrazati. Padahal Kaori itu dulunya cemburu sekali. Kok bisa sampai begitu Kaori berubahnya? Apa keadaan Rena darurat beneran? Kaori sampai mengatakan hal begitu. Kenshin bicara dalam hatinya. Di tengah berjalannya itu, tiba-tiba Kenshin dipanggil orang. Seorang pegawai rumah sakit memanggilnya. Mas, tolong berikan ini ke teman-teman cleaning service-nya. Orang itu memberikan 2 kantung plastik besar, berisi kotak makanan. Kenshin disuruh membagikan pada cleaning service rumah sakit ini. Kenshin dikira kerja di sini, karena dirinya berseragam cleaning service. Kenshin pun akan mengatakan, kalau bukan pekerja di tempat ini. Tapi orang itu bicara duluan, karena melihat cleaning service yang dikenalnya. Patmo, tolong mas ini bawakan plastik satunya. Kasihan berat isinya, dan bagikan kotak nasi itu ke teman-temanmu yang lainnya. Patmo menjawabnya, baik Bu Erni. Bu Erni lalu bertanya, oh ya Patmo, undangan pernikahanmu kemarin tak jadi ya Patmo, dibatalkan. Yang sabar ya Patmo, nanti ada gantinya yang lebih baik. Patmo menjawabnya, iya Bu Erni, terima kasih. Kemudian Patmo bilang ke Kenshin, oh masnya baru kerja di sini rupanya. Mari aku kenalkan ke teman-teman lainnya. Patmo mengajak Kenshin ke ruangan cleaning service. Bu Erni pun tersenyum ke Kenshin. Bu Erni adalah manajer rumah sakit ini. Kenshin pun tersenyum juga, lalu mengikuti Patmo cleaning service rumah sakit ini. Setelah sampai di ruang belakang, Patmo pun membagikan kotak makanan itu ke teman-temannya. Kenshin pun juga memberikan nasi yang dibawanya. Kemudian para pekerja cleaning service di situ semua berkata ke Patmo, semangat Patmo, mati 1 tumbuh 1000. Hilang cewekmu akan ada banyak penggantinya. Memang keterlaluan calon mertuamu itu Patmo. Undangan sudah disebar, malah dibatalkan tiba-tiba. Memang cleaning service ini bukan pekerjaan apa. Pakai tak mau punya menantu yang kerja cleaning service. Yang sabar Patmo, nanti lu dapat cewek yang lebih baik dari calonmu itu. Patmo menjawabnya, terima kasih teman-teman, tapi aku sudah terlanjur cinta pada Siti. Jadi aku tak bisa mencari lainnya. Patmo terlihat sedih. Teman satunya pun bicara, oh ya Patmo, jadwalmu kerja pagi ini. Membersihkan ruangan VIP kelas 1 Patmo. Di situ ada pasien yang cantik sekali. Sepertinya dia juga sama sepertimu Patmo. Sakitnya karena cinta. Dia memikirkan seorang pria, mungkin itu pacarnya atau calon suaminya. Tadi malam aku membersihkan ruangan itu. Pasien yang namanya si Rena Larrazati itu selalu menyebut-nyebut nama Kenshin. Nama Kenshin diulang-ulangnya. Kayaknya dia patah hati, atau mungkin ada masalah dengan pacarnya. Hingga sakit mendalam begitu. Kenshin yang di situ sangat kaget mendengarnya. Teman lainnya pun bicara, iya Yuyun, benar apa yang kamu katakan. Kemarin aku juga mendengarnya. Jadi Patmo, kalau lu mendengar itu, cobalah mengambil pelajaran darinya. Seorang wanita yang cantik bisa sakit begitu karena memikirkan pacarnya. Jadi lu Patmo, jangan banyak memikirkan Siti, nanti lu sakit kayak wanita cantik itu. Lalu Kenshin ditanya, oh ya masnya ini pekerja cleaning service baru ya di sini. Namanya siapa ya masnya? Mari kenalan bersama kita. Kenshin menjawabnya, oh nama saya Himu mbak. Himura maksudnya. Kenshin tak menjelaskan kalau dia bukan pekerja di sini. Dan Kenshin tak menyebut nama depannya, karena baru saja dibicarakan. Hingga Patmo pun akan melakukan kerjanya di tempat yang dijadwalkan.
Kenshin pun bicara, kalau gitu Patmo biar aku bantu membawakan alat-alatnya. Aku bantu juga membersihkan tempatnya nanti. Teman lainnya pun menjawabnya. Oh ya sekalian Mas Himu training kerja. Patmo ajak saja tak mengapa. Patmo membalasnya. Oh ya baik Himu ikut saja tapi jangan membawa alat-alatnya. Soalnya berat baru pertama lu mencoba. Ayo Himu kita ke kamarnya. Kenshin pun mengiyakan. Di tengah berjalan itu, Kenshin bicara ke Patmo. Oh ya Patmo aku tadi mendengar cerita tentangmu. Kamu sudah menyebar undangan bersiap akan menikah. Tapi dibatalkan oleh orang tua pihak wanita. Aku prihatin denganmu. Tapi kalau kamu masih cinta pada Siti calon istrimu, nanti aku bantu mendatangi orang tuanya. Katanya calon mertuamu itu tak suka lu kerja cleaning service. Nanti aku bisa menjelaskan. Percaya aku Patmo, meski aku baru mengenalmu. Aku ingin sekali membantumu. Patmo menjawabnya. Terima kasih friend sudah menghiburku. 3 hari lagi aku akan ke sana. Memberikan cincin yang aku beli. Kalaupun nanti aku ditolak di sana, aku anggap ini takdirku. Kemudian Patmo tiba di tempat tujuannya. Patmo bicara. Ini friend kamarnya, yang tadi dibicarakan teman-teman itu. Kenshin sampai di kamar rawatnya Rena. Patmo pun mengucap salam. Selamat pagi, permisi, kita mau membersihkan kamar. Pintu pun dibuka Patmo. Kenshin ikut masuk pula. Terlihat ada sekitar 8 wanita yang duduk di dekatnya Rena. Patmo bicara lagi. Permisi mbak kita mau membersihkan lantai kamar. Membersihkan meja serta jendela. Permisi maaf kita mengganggu. Salah satu wanita itu menjawabnya. Iya silahkan. Sedang Kenshin tak menyadari. Kenshin melihat Rena yang terbaring. Infus terpasang di tangannya. Kenshin melihat Rena agak lama. Hingga Kenshin ditegur temannya Rena. Ada apa mas melihat teman saya ini? Cantik ya orangnya. Sorry mas teman saya Rena ini gak level sama pekerja cleaning service seperti masnya. Jadi jangan coba-coba naksir ke dirinya. Jangan mengambil kesempatan untuk melihatnya. Di saat temanku Rena ini sakit tak sadarkan diri. Masnya jangan melihatnya saja. Kalau kerja ya kerja. Jangan melihat-lihat segala. Cleaning service kok tak sopan. Ada cewek cantik matanya jelalatan. Kenshin dimarahi salah satu temannya Rena. Yang lainnya pun memandang sinis ke Kenshin. Patmo pun lalu menjawabnya. Oh ya mbak maafkan teman saya ini. Teman saya baru kerja hari ini. Ini dia lagi belajar cleaning service. Jadi maaf ya mbak teman saya belum mengerti. Patmo membela Kenshin. Dengan bicara meminta maaf untuknya. Temannya Rena itu pun berkata. Oh pantas pekerja baru rupanya. Tak tahu sopan santun orangnya. Tidak seperti masnya yang ini. Langsung kerja tak melihat ke sana kemari. Patmo lalu bilang. Ayo Himu bantu aku membersihkan jendelanya. Kenshin pun melakukannya. Mengelap jendela di kamar itu. Sedang temannya Rena masih melihat Kenshin. Dengan perasaan tak suka sekali. Hingga 3 orang di situ. Diam-diam merekam Kenshin. Memperhatikan gerak-geriknya. Kalau cleaning service itu berbuat tak sopan lagi ke Rena. Akan dilaporkan ke pihak rumah sakit ini. Dan saat Kenshin mengambil air di kamar mandi. Untuk diberikan pada Patmo. Saat berjalan melewati Rena. Kenshin melihat Rena selimutnya terpinggirkan. Kenshin pun lalu membetulkan. Menyelimutkan kembali pada Rena. Seketika itu juga, teman-temannya Rena melihatnya. Jadi kaget semua, marah-marah sekali dibuatnya. Kurang ajar benar cleaning service itu. Sudah diperingatkan tadi malah diulangi. Salah satunya pun tak sabar langsung menghampiri Kenshin. Temannya Rena itu berkata, "Helu memangnya lu ini nggak dengar ya apa kata gua tadi? Jangan coba-coba melihat Rena temanku ini. Dia ini pemimpin perusahaan. Cleaning service kayak lu banyak di tempatnya. Malah lu berlagak membetulkan selimutnya. Memang siapa Rena bagimu? Kenal kagak malah lu berlagak perhatian. Pakai membetulkan selimutnya. Namamu Himu ya. Awas habis ini gua laporkan lu ke pihak rumah sakit ini. Kalau cleaning service-nya sudah berbuat tak sopan pada pasiennya." Di tengah itu tiba-tiba Rena membuka matanya. Rena tersadar dirinya. Teman-temannya pun menghampiri. Semua senang melihatnya.
Kenshin yang dimarahi itu tersenyum saja. Kenshin kemudian berjalan ke Patmo. Temannya Rena yang marah-marah itu bilang ke Rena, Rena, aku senang kamu bisa melihat kita. Kita di sini semua untuk menjengukmu. Apa kamu terbangun karena mendengar aku bicara tadi? Baru saja aku marah pada cleaning service rumah sakit ini. Sebab dari tadi dia melihatmu. Naksir kayaknya ke kamu. Itu cleaning service-nya masih membersihkan jendela. Namanya Himu. Himu nggak jelas orangnya. Cleaning service baru tapi kurang ajar sikapnya. Mau aku laporkan ke security nanti. Rena mendengarnya. Temannya menyebut Himu namanya. Rena tak mengenalnya. Rena pun lalu tertidur lagi. Sebelum menutup mata Rena bicara kembali. Menyebut nama seperti biasanya. Kenshin, maafkan aku. Rena tak sadar lagi. Teman-temannya pun bertanya, siapa Kenshin memangnya? Kok Rena memanggilnya? Patmo juga mendengarnya. Sekarang tahu dirinya. Cerita teman-temannya memang benar. Wanita yang sakit ini sakitnya karena cinta. Lantas di mana Kenshin kekasihnya itu? Patmo pun bertanya-tanya. Teman-temannya Rena juga sama. Mereka saling menanyakan, di mana dan siapa Kenshin itu. Padahal Kenshin sekarang ada di situ. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.